Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agnes Arkian dengan NIM 2114201004, kelas A321 Keperawatan semester 4. Tujuan dari video saya ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Keperawatan HIV/AIDS dengan dosen pengampu saya sebut dengan hormat Nurse Enggrinindi Eskep MKes. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan yaitu tentang HIV/AIDS. Yang pertama saya akan membahas yaitu pengertian dari HIV. HIV ini virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tubuh semakin melemah dan rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak cepat ditangani akan berkembang menjadi AIDS, yang mana kondisi ini merupakan stadium akhir dari infeksi HIV dan tubuh sudah tidak mampu untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Berikut saya membahas yaitu faktor risiko HIV/AIDS. HIV/AIDS masuk melalui dua jalur yaitu melalui cairan kelamin dan darah. Sehingga faktor risiko HIV/AIDS berhubungan dengan kedua hal tersebut antara lain, yang pertama sering berganti pasangan, kedua melakukan hubungan seksual yang beresiko, baik homoseksual maupun heteroseksual. Ketiga, menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan. Keempat, penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS melalui plasenta ke janin. Berikut gejala HIV/AIDS. Yang pertama, stadium 1. Phase ini disebut sebagai infeksi HIV asimptomatik, di mana gejala HIV awal masih tidak terasa. Phase ini belum masuk kategori sebagai AIDS karena tidak menunjukkan gejala. Apabila ada gejala yang sering terjadi adalah pembekakan kelenjar getah bening di beberapa bagian tubuh, seperti ketiak, leher, dan lipatan paha. Penderita ODHA pada fase ini masih terlihat sehat dan normal. Namun, penderita sudah terinfeksi serta dapat menular virus ke orang lain. Berikut stadium 2. Daya tahan tubuh ODHA pada fase ini umumnya mulai menurun. Namun, gejala mulai muncul dapat berupa yang pertama, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penurunan ini dapat mencapai kurang dari 10% dari berat badan sebelumnya. Kedua, infeksi saluran pernapasan seperti sinusitis, bronkitis, radang telinga tengah atau otitis, dan radang tenggorokan. Ketiga, infeksi jamur pada kuku dan jari-jari. Keempat, herpes zoster yang timbul bintil kulit berisi air dan berulang dalam 5 tahun. Kelima, gatal pada kulit. Keenam, dermatitis seboroik atau gangguan kulit yang menyebabkan kulit bersisik, berketombe, dan berwarna kemerahan. Ketujuh, radang mulut dan stomatitis atau sariawan di ujung bibir yang berulang. Berikut stadium 3, pada fase ini mulai timbul gejala-gejala infeksi primer yang khas sehingga dapat mengidentifikasikan diagnosis infeksi HIV/AIDS. Gejala pada stadium 3 ini antara lain, yang pertama diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas. Kedua, penurunan berat badan kurang dari 10% berat badan sebelumnya tanpa penyebab yang jelas. Ketiga, demam yang terus hilang dan muncul selama lebih dari 1 bulan. Keempat, infeksi jamur di mulut atau kandidiasis oral. Kelima, muncul bercak putih pada lidah yang tampak kasar, berobak, dan berbulu. Keenam, tuberkulosis paru. Ketujuh, radang mulut akut, radang gusi, dan infeksi gusi yang tidak kunjung sembuh. Kedelapan, penurunan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Stadium 4, phase ini merupakan stadium akhir AIDS
yang ditandai dengan pembekakan kelenjar limfa di seluruh tubuh, dan penderita dapat merasakan beberapa gejala infeksi oportunistik yang merupakan infeksi pada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Berikut diagnosis HIV/AIDS. Apabila menyadari perilaku kita beresiko, segera melakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Penanganan awal yaitu dengan diagnosa untuk mendeteksi apakah seseorang tersebut terinfeksi HIV. Diagnosis HIV ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Jenis pemeriksaan laboratorium HIV dapat berupa yang pertama yaitu tes serologi yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama tes cepat atau rapid test, kedua tes enzim immunoasa atau EIA. Kedua tes virologis yang berdiri dari beberapa bagian. Yang pertama HIV eDNA kualitatif atau AIDS, kedua HIV RNA kuantitatif. Tes ini digunakan untuk memeriksa jumlah virus dalam darah. Berikut pengobatan HIV/AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa ARF yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat terkendalikan. Berikut pencegahan HIV/AIDS. Penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan. Kedua, hindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik. Ketiga, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu pencegahan penularan HIV di masyarakat. Berikut komplikasi HIV dan AIDS. Infeksi HIV melemahkan sistem kekebalan, membuat orang yang terinfeksi lebih mungkin untuk mengembangkan banyak infeksi dan jenis kanker tertentu. Komplikasi HIV dan AIDS yang bisa terjadi adalah yang pertama PCP. Infeksi jamur PCP dapat menyebabkan komplikasi pneumonia parah. Kedua, kandidiasis atau sariawan, yaitu komplikasi dari HIV yang dapat menyebabkan peradangan dan memicu pertumbuhan lapisan putih tebal di mulut, lidah, kerongkongan atau vagina. Ketiga, tuberkulosis atau TB, yaitu infeksi oportunistik umum yang terkait dengan HIV. Di seluruh dunia, TBE adalah penyebab utama kematian di antara orang-orang dengan AIDS. Keempat, sitomegalovirus, sistem kekebalan yang sehat dapat menonaktifkan virus. Tetapi jika sistem kekebalan melemah, virus bisa muncul kembali dan menyebabkan kerusakan pada mata, saluran pencernaan, paru-paru, atau organ lainnya. Kelima, meningitis, Cryptococcus. Meningitis adalah peradangan pada selaput dan cairan yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang atau meninges. Meningitis Cryptococcus adalah infeksi sistem saraf pusat umum yang terkait dengan HIV yang disebabkan oleh jamur yang ditemukan di tanah. Keenam, Toxoplasmosis. Infeksi yang berpotensi mematikan ini disebabkan oleh Toxoplasma gondii, parasit yang disebarkan terutama oleh kucing. Kucing yang terinfeksi menyebarkan parasit di tinja mereka yang dapat menyebarkan ke hewan lain dan manusia. Toxoplasmosis dapat menyebabkan penyakit jantung dan kejang terjadi karena ketika menyebar ke otak. Bagi teman-teman yang berkeinginan tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, saya mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan khawatir, di kampus ini sudah terakreditasi B, sudah memiliki fasilitas yang lengkap, sudah memiliki beberapa fakultas, memiliki ketenaga kerja, dosen berpendidikan dalam dan luar negeri. Sekian video dari saya dan penjelasan materi dari saya.
Jika ada kesalahan dan kekurangan dari tutur kata bahasa saya dan penjelasan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.